Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadejat Miko, NIM saya 222111341. Di sini saya akan menjawab persoalan ujian akhir semester Gadai Syariah. Yang pertama, soalnya jelaskan secara rinci rukun dan syarat sah akad rahen. Berikan contoh bagaimana implementasi rukun dan syarat ini dalam praktik operasional lembaga Gadai Syariah di Indonesia. Dalam rukun Gadai akad rahen ini ada beberapa, yaitu pertama rahin, murtahin, sama marhun, marhun bih, sama sigot dan ijab kabul. Kalau rahin itu pihak yang menggadaikan barangnya atau disebutkan debitur, nasabah bisa. Kalau murtahin itu seseorang atau pihak yang menerima barang gadai atau disebut kreditur atau disebut lembaganya yang meminjamkan uang atau pegadaian syariah. Kalau misalnya marhun itu barang yang digadaikan sebagai jaminan utang. Kalau marhun bih, utang atau pinjaman yang diberikan kepada murtahin kepada rahin. Sigat dan ijab kabul itu pernyataan saling serah terima atau kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu syarat-syaratnya, yaitu kedua belah pihak harus cakap hukum, harus balik dan berakal. Itu menurut jumhur ulama. Kalau misalkan syarat marhunnya yaitu barang jaminannya barang harus miliki pribadi, ekonomis, dapat dijual, gitu data kepemilikannya. Kalau misalkan barang dalam keadaan utuh. Dan syarat marhun bih atau utang, itu utang harus jelas nominalnya beberapa dan juga dapat dihitung dan wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatannya. Kalau syarat sigot atau ijab kabul itu harus ada pernyataan saling setuju atau sepakat kedua belah pihak, di mana yang harus baik itu secara lisan maupun tertulis. Dalam praktiknya, nasabah datang ke pegadaian syariah nih dengan membawa barang berharga, misalnya emas, kendaraan bermotor, BPKB, atau barang-barang elektronik yang bisa jaminan. Selanjutnya ya petugas pegadaian syariah melakukan penilaian terhadap barang tersebut yang digadaikan marhun untuk menentukan nilai dan besaran pinjaman. Akad dilakukan antara nasabah dan pegadaian syariah sesuai biasanya secara tulis atau maupun tertulis. Barang jaminan diserahkan oleh nasabah kepada pegadaian syariah. Nasabah menerima sejumlah uang selama masa akal barang jaminan juga. Pegadaian syariah, nasabah hanya dibebani biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang tanpa bunga sesuai dengan prinsip syariah. Kalau misalkan setelah uang lunas barang jaminan dikembalikan kepada nasabah. Jika tidak bisa dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang di awal tadi, itu barang dijual atau dilelang untuk melunasi utang nasabah. Soal nomor 2 yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan gadai syariah dibanding dengan gadai konvensional. Kelebihan gadai itu yang pertama ya bebas bunga atau riba atau yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu pada gadai itu hanya membebankan biaya pemeliharaan saja atau penitipan barang ijarah dengan sesuai prinsip syariah, dan menjadikan gadai syariah itu lebih adil dan lebih mencegah eksploitasi. Selanjutnya, prinsip keadilan dan transparansi akad dalam gadai itu secara terbuka dan jelas sehingga nasabah mengetahui secara pasti kewajibannya apa, dibayar tanpa biaya tersembunyi. Itu mencegah eksploitasi juga. Aset tetap milik nasabah, barang yang digadaikan juga hanya milik pribadi, bukan punya orang lain. Terus ya semua utang dilunasi itu hak atas barang itu milik pribadi. Selanjutnya, berorientasi sosial. Gadai syariah juga merupakan prinsip tolong menolong dalam akad tabaru. Terus bukan semata-mata hanya mencari keuntungan saja. Ini membantu usaha mikro serta masyarakat yang tidak terlayani di bank konvensional. Selanjutnya, kekurangannya itu yang pertama kurang familiar dan edukasi masyarakat, kurang ada edukasi atau familiar dengan produk gadai, regulasi dan kebijakannya. Ke pemerintah itu gadai syariah belum sepenuhnya kondusif sehingga perkembangannya kurang maju. Kontroversi biaya simpan juga, beberapa pihak mengkritik adanya biaya simpan atau ijarah dan gadai syariah dianggap mirip dengan bunga. Selanjutnya, sistem relatif baru. Sistem yang lebih baru dibandingkan gadai konvensional itu infrastruktur, popularitas, dan jaringannya gadai syariah masih kalah luas dengan konvensional. Sistem relatif baru juga dibandingkan gadai konvensional, infrastrukturnya juga
popularitas dan jaringan gadai syariah yang dibandingkan dengan gadai konvensional masih kalah jauh. Multi akadnya dalam gadai syariah sering diragukan dengan beberapa akad seperti rahan dan ijarah. Selanjutnya nomor 3, soalnya uraikan mekanisme operasional gadai syariah atau rahan. Mulai dari proses penyerahan marhun atau barang jaminan, penentuan mablagh rahan atau nilai pinjaman hingga pengembalian marhun. Pelelangan jika terjadi prestasi, jelaskan pula ketentuan terkait biaya pemeliharaan ujrah atau marhun. Dalam proses penyerahan marhun, nasabah rahin menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian syariah. Barang yang digadaikan harus memenuhi syarat syariah. Untuk barang seperti kendaraan bermotor yang diserahkan biayanya, yang biasanya adalah dokumen, BPKB, itu dan foto STNK. Sedangkan barang fisiknya tidak diserahkan. Nasabah juga menyerahkan ini resmi. Misalnya KTP, setelah barang diserahkan, bagian menyimpan juga merawat barang tersebut di tempat yang aman dan nyaman. Penentuan mablagh atau rahan barang jaminan akan oleh petugas penaksir untuk berapa nilai pasarnya. Terus pinjaman juga yang diberikan maksimal itu 92%. Kalau misalnya nilai taksiran barang itu, nasabah juga pembegadaian syariah melakukan negosiasi dan kesepakatan atas nilai pinjaman. Akad rahan dilakukan dengan ijabkan obrol pernyataan saling ridho antara nasabah dan pegadaian syariah. Kalau pengembaliannya itu, marhunnya itu, nasabah wajib melunasi pinjamannya beserta biaya pemeliharaan. Jika nasabah tidak mampu menebus barang jaminannya, pegadaian syariah akan melelangnya. Jika setelah masa tenggang nasabah tidak bisa melunasi, maka pegadaian dapat melelang barang tersebut. Ketentuan terkait biayanya itu akan dikenakan biaya pemeliharaan, penyimpanan barang, dan disebut juga ujroh atau mu'nah. Berdasarkan ujrah tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjamannya. Contoh pinjamannya 1 juta, itu harus nilai taksiran itu harus 1 juta, ujrah sekitar 8.000 per 10 hari. Biaya ujrahnya sesuai dengan jatuh tempo. Selanjutnya nomor 4 itu, menurut Anda bagaimana prospek pengembangan gadai syariah? Kalau misalkan prospek pengembangannya itu, faktor pendukungnya itu mayoritas kan Indonesia itu agama Islam, sehingga produk keuangannya berbasis maya syariah, bisa gadai syariah. Dukungan regulasi dan fatwa DSI ini juga mendukung menjadi landasan hukumnya untuk pengembangan gadai. Kesadaran masyarakat juga harus menjadi penting menjadi produk. Selanjutnya digitalisasi. Layanan gadai syariah melalui aplikasi dan platform online juga bisa memperluas akses masyarakat. Tantangannya itu ya kurangan pemahaman literasi masyarakat, infrastruktur teknologi dan aksesnya kurang berkembang, kurang merata, persaingan dengan pegadaian konvensional juga kurang lebih efektif, keterbatasan sumber dayanya juga memahami dalam prinsip syariah itu kurang dan profesionalisme dan regulasi dan kebijakan juga masih perlu disempurnakan agar mendukung inovasi dan pengembangannya tetap terus maju. Segitu saja yang saya bisa sampaikan dalam ujian akhir semester gadai syariah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.